Assalamualaikum guys. Hari ini mertua gue dari Nganjuk. Itu rombongannya gitu. Pakai wus. Kan mereka dari Bandung pakai wus. Nah sekarang opa-opa. Iya ketemu sekarang. Alhamdulillah. Gue mau ngomong. Iya. Sehat. Yakin. Baru ketemu. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada apa pada? Up. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Gimana perjalanannya? Oke, mudah-mudahan hari ini bisa lebih menyenangkan lagi ya. Terlalu cepat dari Bandung ya, iya. Belum tidur udah nyampe lagi ya. Yang pertama kali naik bus siapa? Oh semuanya. Saya belum pernah. Ya udah nanti ke Bandung ini pakai bus ya. Karena Dr. Roy. Jadi saya di sini tuh banyak binatang yang dipelihara. Salah satu tanggung jawab saya karena memutuskan untuk memelihara hewan itu adalah harus memberikan kenyamanan, kesehatan, keamanan, kesejahteraan untuk hewan-hewan tersebut. Karena kan mereka tidak meminta untuk dipelihara, tapi saya yang dipelihara nanti harus tanggung jawab. Maka dari itu, dari lahan tempat tinggal saya ini, sebagian besar dikuasai oleh satwa. Jadi alhamdulillah istri saya Bella ikhlas berbagi dengan hewan-hewannya. Ya. Bahkan Bella istri saya itu anaknya Pak Arif dan Bumbi. Satu-satunya perempuan yang membiarkan suaminya kumpul kebun tiap malam karena ada kebun di situ. Saya selalu ngumpul yang kebun pagi siang malam. Tepuk tangan untuk Dr. Roy. Silakan dong. Selanjutnya kita akan lihat burung pemangsa. Ini burungnya itu memangsanya daging-dagingan, Kalau ini disebut burung hantu tapi yang kecil ya, disebut juga celepuk. Beluk, kok beluk. Betul, Jawanya beluk. Nah, kalau yang ini celepuk dari Sulawesi, namanya spiklet bubuk. Kalau yang ini celepuk dari Afrika. Iya, namanya Southern Whiteface, jadi muka putih. Nah, kita kasih nama yang ini Malika, yang ini Dobby. Nah, tadi kita lihat burung yang kecil, sekarang kita akan lihat burung terbesar di dunia. Burung apa itu? Burung unta, betul, atau ostrich. Kita panggil burung untanya. 1, 2, 3, burung unta. Nah, ini dia burung untanya. Oh, yang keluar bebek. Ini dia burung untanya. Burung untanya di sini ada 3 ekor dan mereka usianya sudah 5 tahun sekarang. Usia sudah 5 tahun. Iya, bulunya rontok karena ini musim-musim kawin, musim-musim birahinya. Jadi mereka
sering dinaikin, jadi sering rontok, dan mereka juga sering matokin karena merasa bunya ada gangguan atau kurang mineralnya. Oh, masuk lagi. Makanannya bisa sebesar ini, makanannya sayur-sayuran dan pur ayam. Kita juga kasih toge juga sama tahu juga. Nah, tapi mereka harus makan batu. Mereka. Batu kerikil, betul. Batu kerikil seperti ini nih, yang di sini. Mereka harus makan ini karena mereka nggak punya gigi. Jadi ngunyahnya itu di dalam perut. Jadi batu itu fungsinya membantu menghaluskan makanan di dalam perut. Nah, tapi batunya tidak, iya betul, seperti ayam, seperti burung merpati. Jadi batunya tidak ikut hancur, batunya akan keluar lagi lewat kotorannya. Ini namanya kerbau bule. Kerbau. Mereka disebut bule karena punya rambut putih atau kulit putih. Karena gen melanositnya udah nggak ada. Disebut juga kelainan genetik albino. Nah, karena mereka albino jadi warna kulitnya putih. Nah, kerbau bule ini meskipun namanya bule, mereka asli Indonesia. Kerbau rawa Indonesia, bukan bule asli. Nah, yang putih ini, yang lebih putih tanduknya ke atas, namanya Berry, dia jantan. Kalau yang pink tanduknya ke bawah ini dia betina, namanya Bella. Bella dan Berry. Tapi dulu waktu awal datang mereka berdua kurus ya, masih belum bulat segininya. Tapi alhamdulillah di sini kita rawat dengan penuh kesejahteraan hewan, alhamdulillah mereka happy dan makin gemuk di sini. Makannya rumput sama konsentrat sapi. Kita juga campur dengan ampas tahu dan kolar juga. Jadi emang, oh iya betul. Soalnya emang tinggi protein ya mereka. Berry, ayo pulang dulu. Berry. Iya, hey. Masih rindu, masih pengen main. Bella. Dan Bella Berry ini sudah ada lagunya. Lagunya itu yang nyanyinya Putra Empire Irfan Hakim, Jalu dan Jaki. Oke, selanjutnya kita panggil temennya kerbau. Ini ada sapi, tapi sapinya dari asrama putri. Berarti semua sapinya putri dan semua sapinya betina dan anak-anak. Nah, kita kenalan satu-satu. Iya, Coki. Wah, ibunya kenal. Yang warnanya coklat ini dia sapi jenis sapi jumbo, sapi simental. Tapi mereka punya kelainan dari lahir, yaitu kelainan kerdil atau dwarfisme. Jadi mereka tidak bisa lebih tinggi lagi. Nah, kalau yang kecil ini namanya Coki, yang ini namanya Meni. Meni dan Coki. Iya. Nah, selanjutnya yang warna putih itu yang kekar. Dia punya otot kekar, otot besar. Dia namanya Milky. Dia rasnya Belgian Blue. Sapi Belgian Blue. Sapi ini dia punya double muscle. Ototnya double. Jadi meskipun dia nggak nge-gym, nggak olahraga, ototnya akan keluar seperti ini kalau pakannya penuh dengan protein, tinggi protein. Jadi akan menjadi otot.
Nah, selanjutnya yang warna putih hitam. Yang putih hitam ini namanya Mimi. Dia sapi yang sering nongol di iklan TV. Iklan susu, betul, karena dia adalah sapi perah atau sapi Friesian Holstein. Dia ini nanti kalau udah dewasa, udah besar, susunya bisa kita perah. Dan di banyak tempat di daerah kita semuanya rata-rata sapi perahnya sapi Friesian Holstein ini. Jadi susunya bisa kita perah, sehari bisa 25 liter kalau sapi ini. Jadi sangat tinggi ya produksi susunya. Hah? Ya, sekarang belum bisa diperah karena umurnya masih muda dan belum melahirkan. Nanti kalau umurnya udah 2,5 tahun akan kita kawinkan, habis itu baru bisa kita perah susunya setiap hari. Nah, selanjutnya yang warna coklat muda nih, yang di tengah. Dia ini namanya sosis. Sosis, karena dari bentuk sapinya. Dia pendek tapi panjang, tapi isinya daging semua, kayak sosis. Tuh, kalau sosis ini ras sapi mini dari India. Dia tidak bisa lebih tinggi daripada ini. Segini cuma ya tinggi maksimalnya, dia panjang dan bisa bahkan lebih bulat lagi. Nih bedanya sama betinanya otot lehernya kecil. Kalau jantan tuh otot lehernya lebih kelihatan, jadi lebih gagah dia. Punuk ya, kelihatan seperti punuk tapi itu nggak punya punuk sebenarnya Belgian Blue, cuma ototnya aja yang udah besar. Beratnya sekarang sekitar 700 kg. Jadi mereka ini karena emang jenisnya pendek, jarang ada yang sampai 1 ton. Kembali lagi ke Aviary. Aviary ini luar biasa, alhamdulillah sudah banyak orang-orang penting hadir dan masuk ke Aviary kami di sini. Dimulai dari para pejabat sampai para alim ulama, dan hampir setiap hari didatangi anak-anak TK SD juga. Bahkan teman-teman dari luar negeri pecinta alam dari Jepang, Amerika, Spanyol dan lain-lain sudah mampir ke sini. Katanya ini menjadi salah satu contoh alam. Sudah siap masuk? Jadi nanti hati-hati, takutnya ada burung di kaki, hati-hati keinjak. Kalau nanti ada burung yang hinggap menghampiri, nikmati saja. Itu yang kita cita-citakan terjadi di alam kita. Sudah siap ya Bu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, monggo.
Nah, nih Bu. Nah, pegang aja. Mana lagi? Di situ. Mana pasang lagi sangkretnya? Bentar. Nah, ini kura-kura semua nih. Nah, ini baik kepalanya juga. Opa hebat tuh. Iya. Jadi sebelum dilepaskan, habituasi atau adaptasinya pakai kandang ini dulu, atau ada yang sakit, rawatnya di sini juga. Nanti lepas gabung lagi sama teman-temannya. Gitu. Monggo kita ke pendopo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kebetulan saya kedatangan teman-teman sekolah saya waktu di SMP dan SMA Negeri Nganjuk. Itu tahun lulusan SMP tahun 1966 dengan lulusan SMA tahun 1969. Jadi usianya sekitar baru 47 ya. Nah, jadi 47, 57 gitu ya. Nah, gitu. Jadi sudah nenek-nenek dan kakek-kakek gitu. Beliau-beliaunya ini datang dari Jawa Timur, dari beberapa kota di Jawa Timur, terus kemudian ingin datang ke Bandung, lalu saya ajak kemari. Di sini karena beliau-beliau ini belum pernah naik bus, jadi saya ajak naik bus ke Jakarta, agar supaya merasakan naik bus. Ya, pengalaman tadi nanti bisa ditanyakan ya kepada teman-teman saya ya, setelah melihat di sini apa kesannya, sehingga bisa diketahui apa sebenarnya sih yang menarik di sini gitu. Nah, kalau saya kan sudah bolak-balik sini ya. Sangat memuaskan, sangat menyenangkan, dan sangat berterima kasih atas kebaikan. Ibu datang ke sini sama teman-teman seangkatan sekolah SMA Negeri Nganjuk angkatan 69. Saya dari Malang, ada yang dari Nganjuk, ada yang dari Surabaya, ada yang dari Kediri, ada yang dari Solo dan Jogja. Pengalaman pertama, mana masuknya itu orang yang baik, ramah dan sopan. Kita sebagai orang daerah yang menerima dengan baik, menganggap kita sebagai orang tua. Sangat terima kasih sekali. Saya Bidati, saya dari Jakarta di Cimanggis di sini, dan ini Ibu Siti panggilnya Ibu Siti dari Solo. Tapi semuanya ini dari Nganjuk. Nah, kalau saya temennya dari adiknya Pak Arif. Adik kandungnya itu namanya siapa namanya Agus. Nah, itu teman sekelas dari SD, SMP, SMA. Nah, terus begitu SMA bisa. Saya sering reuni sama Pak Arif, Pak Didi itu sering di Nganjuk, di Kediri, di Magelang itu sering
reuni. Ya, di sini merasa senang soalnya bisa melihat flora fauna yang banyak. Oh iya, senang sekali. Makanya saya gini, udah nanti Eyang, saya bilang cucu, nanti Eyang pergi dulu ke sini, nanti Eyang bikin foto-foto, nanti kalau pas libur main ke sini. Nah tadi minta sama Bapak tuh Pak Arif, panggilnya Pak Opa ya. Nah, bilang Opa nanti saya ajak cucu saya sini. Karena saya lihat banyak binatang-binatangnya yang di sini pilihan semua kan. Seperti tadi merah dari India itu kan mungkin kalau di kebun binatang lain lagi. Nah, terus seperti tadi kuda poni itu nggak ada, saya baru lihat itu kuda poni segala macam. Mudah-mudahan Simba sehat, juga Oma ya panggilnya ya, Oma opanya sehat, karena kita berteman itu dari benar-benar dari kecil. Opa itu SMP, Pak SD itu udah jadi ketua regu pramuka. Nah itu suka bawain teman-teman semua, diajakin pramuka. Kalau saya dulu nggak mau karena apa? Panas, takut hitam. Ternyata ya sekarang sampai sekarang. Saya sebelum pensiun di Makassar itu kita juga Opa pernah datang ke sini ngobrol-ngobrol, terus setelah pensiun ya udah gabung sama itu. Tapi luar biasa. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan semuanya di sini kakak-kakak sehat, dan juga untuk AA, Ipan, sama Mbak Dila juga selalu banyak umur, sehat selalu. Ini nih teman sekelas Opa. Jadi dulu katanya cuma 8 orang satu angkatan. Iya, pas yang jurusan pasti. Iya. Pasti itu apa? Pasti. Pasti itu pasti. Ilmu pasti itu kalau sekarang itu anak IPA kali ya? Iya, anak iya, IPA. Ilmu pasti itu kan IPA. Iya. Ini pasti alam. Oh. Oh, cuma 8 orang. Kalau pasnya 8 orang, palnya yang agak banyak. Jadi langka Papa itu dulu. Makhluk langka ya Opa. Dari satu angkatannya 8 Cuma orang. 8 orang. Dan laki-laki semua. Kayak anak STM ya guys. Yang jadi tentara Opa aja? Yang jadi tentara apa aja? Jenderal lagi guys. Iya. Oh iya. Itu cucu. Bisa pas gitu ya.